Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahari. Halo, apa kabar anak-anak ibu? Anak-anak yang ibu banggakan, SMP Hang Tuah 1 dan Hang Tuah 2 cabang Belawan. Nah, pada minggu lalu telah dibahas unsur-unsur pada peta. Nah, di tayangan video yang sebelumnya, Ibu juga telah mengajukan beberapa pertanyaan agar kamu lebih memahami unsur-unsur pada peta. Nah, tetapi masih banyak di antara kamu yang belum bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, untuk itu pada tayangan kali ini, Ibu akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada video minggu lalu. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk berdoa. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan yang pertama dari materi unsur-unsur pada peta. 1. Apakah denah termasuk peta? Jelaskan. Nah, ini banyak yang salah ini ya di sini. Itu artinya kamu belum memahami secara detail apa-apa saja unsur dari peta. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus mempelajari unsur-unsur pada peta. Nah, kita lihat di sini denah. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah denah lokasi pesta ya. Nah, biasanya kita temukan di kartu undangan. Nah, jadi denah itu termasuk peta atau tidak? Nah, itu ya pertanyaannya. Nah, kita lihat di sini pada peta banyak yang bilang iya ya, benar. Karena kamu melihat di sini ada tanda orientasi ya. Tanda orientasi itu menunjukkan arah mata angin. Nah, tidak bisa ya dengan adanya tanda orientasi ini kamu langsung mengatakan denah itu adalah peta, karena masih ada unsur-unsur lainnya yang harus dipenuhi. Nah, kita lihat di sini tidak ada skala ya, tidak ada skala. Skala itu menunjukkan jarak peta, jarak antar satu titik ke titik lainnya. Nah, pada denah tidak bisa kita temukan skala. Nah, itu juga salah satu yang menyebabkan atau mengindikasikan denah itu bukan peta. Oke, kita lanjut lagi di sini. Tidak ada sumber peta ya. Jadi sumber peta itu menunjukkan keakuratan. Dari manakah sumber informasi ya, sumber informasi peta tersebut. Nah, di sini di denah tidak bisa kita temukan. Jadi kesimpulannya denah bukan termasuk peta. Kedua yaitu apakah judul peta di bawah ini? Nah, lihat peta yang telah disajikan. Nah, judul peta adalah identitas suatu peta yang menggambarkan isi peta itu secara keseluruhan. Biasanya terletak di paling atas, tapi kadang-kadang bisa juga di bawah atau di sisi kiri dan sisi kanan. Tapi pada umumnya diletakkan di paling atas peta ya, di pojok atas peta. Nah, di sini terlihat jelas judul petanya yaitu Status Padang Lamun Indonesia 2017. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak benar di antara seluruh pertanyaan di antara pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, bagus ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pertanyaan ketiga, dari mana sajakah sumber informasi pada peta? Dan yang keempat, berapakah skala peta ini? Nah, ini banyak yang salah nih. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, ini perhatikan sudah diberi tanda kotak merah. Nah, kotak merah ini adalah sumber peta. Sumber informasi ya, sumber informasi pada peta. Di sini sumber-sumber informasi pada peta ini ada 5 lembaga. Nah, di antaranya LIPI, Badan Informasi Geospasial, ada Kementerian Kelautan Perikanan, dan Denatur Konservasi. Nah, satu lagi ini tidak kelihatan ya. Nah, kamu boleh tulis salah satu di antaranya. Nah, ini nggak boleh ditambah-tambahi karena sumber peta ini sudah
tercantum pada peta ini. Jadi ini informasinya harus kamu dapatkan di peta status Padang Lamun Indonesia 2017 ya, bukan di peta yang lainnya, karena pertanyaannya itu berdasarkan peta yang sudah ditentukan. Nah, ini yang diberi tanda elips warna merah. Nah, ini adalah skala peta. Jadi ini termasuk ke dalam skala batang ya. Skala itu kan ada dua, ada skala angka dan skala batang. Jadi bisa kamu tuliskan kembali skala yang ada di sini. Oke, next kita. Terakhir pertanyaan nomor 5. Bagaimanakah status kondisi lamun di Sumatera Utara dan Natuna? Nah, ini banyak yang salah ini. Banyak yang jawab ngawur, panjang lebar, searching di Google sampai berlembar-lembar ya. Nah, padahal jawabannya sangat singkat, kamu cukup melihat dari legendanya. Nah, di sini memang nggak dituliskan, tidak ada tulisan legenda, tapi gambar warna hijau, kuning, merah, dan warna hijau lebih tua ya. Nah, ini adalah bagian dari legenda yang menunjukkan kondisi-kondisi atau status lamun yang ada di seluruh Indonesia. Ini kamu harus tahu ya di mana letak Natuna dan di mana letak Sumatera Utara. Nah, Natuna itu ini dia yang berada di perairan Laut Cina Selatan ya, atau Laut Natuna sekarang namanya. Nah, di Natuna ini warnanya kuning. Nah, kita tinggal lihat di sini di legenda ini. Warna kuning. Nah, warna kuning itu mengindikatorkan kurang sehat. Nah, kamu cukup tulis di Natuna kurang sehat. Nah, begitu aja sudah cukup ya. Dan kita harus tahu juga Sumatera Utara itu di mana. Nah, Sumatera Utara itu ada di Pulau Sumatera. Nah, di sini nggak ada ya tulisan Sumatera Utaranya, tapi kamu harus bisa membaca peta buta. Nah, disinilah ya diperlukan kemampuan membaca peta ya, membaca peta secara keseluruhan, membaca dan memahami peta. Nah, kita lihat di sini warnanya merah. Nah, merah di sini indikator merah itu yaitu di sini miskin. Nah, jadi kondisi Padang Lamun di Sumatera Utara miskin dan di Natuna kondisinya kurang sehat. Nah, jadi sekarang kalian pelajari lagi ya mengenai peta. Jadi melihat peta itu bukan ditengok-tengok aja gitu ya, bukan dilihat, tapi kita juga harus memahami isi dari peta-peta tersebut. Bagaimana cara kita memahaminya? Kita harus mengetahui unsur-unsur pada peta tersebut. Oke, terima kasih penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BLC Project.